Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Intan Newandini dalam podcast kali ini yang akan membahas nih atau sharing mengenai rencana perkuliahan offline 2021 setuju versus tidak setuju. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ingetin ke kalian jangan lupa jaga kesehatan di musim pandemi kayak gini ya. Apalagi nih buat kalian yang suka aktivitas di luar ruangan, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Nah, ngomong-ngomong nih, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Nah, gimana juga aktivitas kalian di masa pandemi kayak gini? Udah produktif kah? Atau kalian masih suka guling-guling nih di atas kasur sambil liatin opa-opa Korea? Nah, ngomongin tentang masa pandemi nih, gimana perasaan kalian ketika perkuliahan dilaksanakan secara online gitu? Apakah di sini senang atau di sana senang? Nah, teman-teman, pembelajaran daring ini sudah cukup lama kan kita lalui, kayak udah nggak sudah tak terasa tuh sudah hampir 1 tahun gitu. Nah, rasanya tuh sudah mulai hambar gitu loh, kayak hubungan kamu sama si dia. Nah, kalian sudah rindu belum sama masa-masa perkuliahan offline? Kalau sudah rindu gimana? Masih kuat nggak nahan rindunya? Kan kata si Dilan, rindu itu berat. Iya nggak? Nah, teman-teman gimana nih? Menurut pendapat kalian atau pandangan kalian nih mengenai rencana perkuliahan offline di 2021 ini? Kalian setuju atau nggak setuju? Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan rencana perkuliahan offline tuh memiliki pertimbangan yang banyak teman-teman, di mana melihat dari kasus pandemi yang sudah setahun lamanya dan dengan berbagai grafik yang berwarna-warni selalu hadir di dalam sosial media, dalam berita ataupun di dalam televisi setiap harinya gitu kan. Dan kasus ini tuh mencapai puncak di bulan Februari tahun 2021 di mana orang yang terinfeksi virus ini tuh mencapai 1 juta orang loh teman-teman di Indonesia. Cukup fantastis kan? Nah, tapi teman-teman nih, bersyukur banget nih di hari ini kasus-kasus Covid ini sudah mulai mereda gitu karena adanya vaksin yang sudah disebarluaskan gitu oleh pemerintah Indonesia ke seluruh wilayah-wilayah. Nah, mungkin hal ini juga sih yang membuat adanya perencanaan kuliah secara offline ini. Nah, tapi memang sih nggak menutup kemungkinan ketika pembelajaran online tuh banyak banget aktivitas yang mungkin tertunda atau tidak bisa dilakukan bahkan kan kayak misalkan mau praktikum tuh susah, apalagi kalau di rumah sendiri gitu kan, kayak lebih sulit aja gitu. Sehingga tuh pemahaman dan keterampilan dari peserta didiknya tuh juga lebih menurun dibandingkan biasanya gitu. Juga kuliah online ini maksudnya itu tuh juga tak luput gitu dalam masalah jaringan atau sinyal gitu. Lain halnya memang orang di perkotaan dengan orang pedesaan gitu kan. Ketika orang perkotaan dengan fasilitas yang lengkap, dengan jaringan yang memadai, lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang uh, mungkin cari jaringan aja perlu waktu, perlu tempat gitu. Kadang-kadang orang-orang harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan jaringan. Maka hal ini tuh juga dapat mengganggu keefektifan proses belajar mengajar. Nah, lantas apakah rencana perkuliahan offline ini menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah ini? Tentu tidak juga teman-teman, karena ketika kita melakukan perkuliahan secara offline gitu, banyak banget hal yang akan ditimbulkan negatifnya gitu bisa dibilang. Ketika kita melakukan perkuliahan offline, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin saja terjangkit dengan virus ini, maka persebaran virus itu juga akan semakin meningkat gitu kan. Dengan melihat kasus turun, lalu ketika kita melakukan perkuliahan, bagaimana nih jika kasus ini akan meningkat lagi, kan menjadi permasalahan bangsa kita sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana nih melihat pertimbangan dan yang saya sampaikan tadi, bagaimana tentang rencana perkuliahan offline tadi? Apakah teman-teman berubah pikiran yang dari awal setuju menjadi tidak setuju, atau yang tidak setuju menjadi setuju? Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast aku, dan aku ucapkan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.